Annyeonghaseyo. Jadi kemarin banyak banget yang DM ke Instagram aku menanyakan perihal alat-alat yang dibutuhkan dalam merajut kroset bagi pemula, begitupun juga dengan jenis-jenis benang rajut. Dan aku baru sadar ternyata aku belum membuat video untuk menjelaskan alat-alat dan jenis-jenis benang. So, ini dia informasi dari aku. Peralatan dan benang rajut kroset. Untuk alat rajut kroset bagi pemula, meteran yang berupa alat ukur, gunting kecil, jarum jahit, jarum tapestri rajut, hakpen atau kroset hook untuk merajut, stitch maker atau penanda rajut, korek api. Meteran digunakan untuk mengukur sentimeter atau inci dari suatu rajutan. Contohnya di saat membuat topi kita harus mengukur diameter kepala bayi, balita, ataupun orang dewasa. Gunting kecil tentunya dipakai untuk menggunting benang ataupun sisa-sisa benang saat dijahit. Jarum jahit diperlukan jika dipakai untuk menjahit dengan benang jahitan. Ini jarang dipakai, hanya rajutan tertentu saja. Jarum tapestri rajut berbeda dengan jarum jahit, lubang jarumnya lebih besar, dan ini sering dipakai untuk menjahit benang rajutan atau saat menyelipkan sisa-sisa benang dari rajutan. Hakpen atau kroset hook ada dua tipe, yaitu satu sisi dan dua sisi. Juga ada banyak ukuran. Dan contohnya, hakpen ros yang seperti besi ini, ukurannya lebih kecil, biasa digunakan untuk merajut tas, sepatu, topi, atau project yang memakai benang tipis. Begitu juga dengan hakpen tulip gold, sama seperti hakpen ros, hanya berbeda sedikit ukuran saja, dan lebih berkualitas dari hakpen ros. Kemudian ada hakpen clover yang berupa satu sisi tiap ukurannya dan bisa digunakan untuk semua proyek rajutan. Perbedaan dari beberapa hakpen ini, contohnya hakpen ros 2 sisi 3/4 ukurannya adalah 2,25 mm sampai 2,5 mm. Dan untuk hakpen tulip gold 2 sisi 3/4 ukurannya adalah 2,2 mm sampai 2,5 mm. Sedangkan hakpen clover 1 sisi 4,0 mm ukurannya juga sama, yaitu 4 mm. Ketiga hakpen tersebut harganya juga berbeda, yaitu hakpen ros 1 jarumnya Rp2.500, hakpen tulip gold 1 jarumnya Rp19.500, dan hakpen clover 1 jarumnya lebih mahal di Rp95.000. Tetapi kalian bisa pakai hakpen gomu nomor 7 dengan ukuran 4 mm, cuma Rp12.500 untuk 1 jarumnya. Lanjut, stitch maker atau penanda rajut diperlukan untuk menghitung chain dalam rajutan. Contohnya sekarang aku lagi buat tas dan total ada 240 chain. Sehingga setiap 50 chain aku beri tanda dengan stitch maker. Dan untuk tanda awalnya aku bedain. Contohnya di sini aku pakai warna merah sehingga saat selesai 240 ada di belakang stitch maker warna merah. Dan yang terakhir, korek api diperlukan untuk membakar ujung benang sehingga lebih rapi dan tidak mudah terbongkar seperti ini. Jenis-jenis benang rajut. Benang katun lebih umum untuk hampir semua proyek seperti tas, sepatu, topi, amigurumi, dan lain-lain. Benang bulky untuk tas, shawl, dan selimut. Benang rayon untuk rompi, kardigan, shawl, scarf, dan pasmina. Benang poli lebih ke tas, sepatu, topi pantai, dompet, keset, dan lebih ke proyek kaku. Benang nilon sama seperti benang poli, bedanya benang nilon lebih mengkilap. Benang akrilik lebih umum seperti benang katun. Benang mabel
Untuk yang wearable seperti shawl, rompi, dan tempat tisu. Benang curly. Untuk amigurumi, topi, sepatu, dan shawl. Benang wool. Untuk yang wearable seperti shawl, sweater, baju, topi, dan selimut. Benang unicorn. Lebih ke balita seperti topi, baju, selimut, shawl, dan untuk amigurumi. Harga benang juga variatif tergantung jenis-jenis benang dan mereknya. Tentu yang bermerek lebih mahal dan berkualitas. Nah, biasanya aku sering beli di website benangrajutq.com, dan kalau yang bermerek aku beli di Bola-Bola Benang. Nah, kedua website tersebut aku akan share di deskripsi box, jadi kalian bisa langsung cek ke sana nanti. Dan untuk pemula aku saranin kalian beli dulu yang Hakpenros 2 sisi nomor 12, terus 34 dan 56. Kemudian untuk yang Hakpen Tulip Gold, kalian bebas ya mau beli yang nomor 3/4 atau 5/6, itu juga boleh. Biasa aku paling sering sih pakai yang 3/4 ini. Lalu untuk yang ini aku kan pakainya yang clover. Clover kan mahal banget ya. Jadi kalau di Benang Rajut Q, kalian bisa ganti dengan gomu ukuran 7. Nah, ukuran 7 itu sama dengan ukuran 4 mm. Yang aku punya ini 4 mm. Terus yang harus ada yaitu jarum tapestri seperti ini ya. Jarum tapestri itu udah harus ada. Dan jangan lupa stitch maker. Nah, ini stitch maker. Kalian harus beli. Terus aku akan info harganya untuk yang aku rekomen ini di berikut ini. Dan bagi kalian yang masih ada pertanyaan mengenai alat dan benang rajut, kalian bisa DM ke Instagram aku langsung di @caroline.kosasi atau komen di bawah ini. Aku pasti akan baca satu persatu dan bales DM atau komen kalian. So, thank you banget udah nonton video aku kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Dan selamat berkarya, selamat merajut, selamat belajar, dan annyeong!